hari saya mau ngasih makan sore hari itu, yang satu ini kok nggak bangun. Apa kata saya, ini kambing lagi tidur pulas benar kata saya kan. Iya. Saya pegang kepalanya, kok udah kaku. Ya kalau yang dere saya tidak tahu penyebabnya itu. Nah, yang babon tua itu yang sakit tapi saya sembelih itu, dia gejalanya itu mulutnya itu berbusa, mengeluarkan lendir. Kalau dilihat dari gejalanya PMK di sapi itu nggak jauh beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini izin untuk ganggu waktunya bentar, Pak ya. Oh iya. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Asep. Bapak Asep. Bapak Asep. Untuk alamatnya ini, Pak? Alamatnya di RT 4, Dusun 2, Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Ini sangat lengkap sekali untuk alamatnya ini, Pak ya. Ini untuk piara kambing sudah berapa lama jenengan, Pak? Kalau dihitung-hitung waktu, karena pertama itu saya ngingu kambing ini pernah saya berhenti tahun 2000. Oh, tahun 2000 saya udah pernah ngingu kambing sampai tahun 2003. Sampai tahun 2003. Dari tahun 2003 itu sekitar 4 tahun saya istirahat dulu. Karena ya permasalahan, ada hal-hal yang perlu untuk saya keluar wilayah dulu. Oh, ada kesibukan. Ada kesibukan di luar desa. Saya aktif lagi itu di tahun 2007. Oh, ini mulai lagi dari tahun 2007 sampai sekarang 2022 ya. Iya. Jadi sekitar berapa? 2007 15-an tahun. Iya, 15 tahunan. 15 tahun. 15 tahun. Nah, pertama piara berapa ekor ini, Pak? Pertama piara saya itu kambing 2. Warnanya ingat saya masih itu warnanya hitam. Oh, kambing 2 warnanya warna hitam. Yang satu warnanya agak kemerah-merahan, itu apa ya? Oh, jerapah. Jerapah itu ya. Iya, jerapah. Dua itu babon. Oh, babon. Babon. Yang pertama ya belum babon sih. Oh, yang satu babon udah bawa anak satu. Yang satunya masih dere. Yang satu masih dere. Masih dere, saya rawat. Dalam hitungan 1 tahun itu semuanya itu mana. 1 tahun sudah pada beranak. Ya alhamdulillah itu 22. Untuk anaknya 22. Anaknya 22. Jadi 1 tahun itu 4. 1 tahun sudah 4 hasil anak. Hasilnya itu yang 2 itu perempuan, ya yang 2-nya itu laki. Lanang. Yang 2 pejantan. Ya saya rawat, saya ingu ya dari yang 2 betina. Dari kecil saya ngerawat itu, dari yang babon 2 itu saya rawat, saya ingu sampai dia jadi babon juga. Sampai jadi babon juga. Sampai beranak juga. Dari anaknya sampai beranak juga. Nah, dalam hitungan ya mungkin sekitar 2-3 tahun itulah ya. Dari 2 itu kandang ini penuh. Saya itu hampir semuanya itu sekitar 20 lah, kurang lebihnya itu. Oh, dari 2 babon. 2 babon. 3 tahun ya? 3 tahun lah mungkin, kurang lebih 3 tahun lah taruh. Menjadi 20 plus ekor. Dari yang babon 2 itu. Oh, plus dari babonnya 2. Menjadi 20 ekor. Berarti selama 3 tahun ini jenengan tidak ada penjualan apa gimana? Sementara saya tahan dulu. Saya tidak jual karena ya itu tadi saya mau bikin dulu bibit lah ya. Bibit. Nah, dan juga untuk kita cari pejantannya supaya maksimal. Nah, setelah dari 3 tahun kesananya ya udah saya cari yang udah masuk, ya layak saya jual. Oh, jadi yang perempuannya juga, yang betinanya ya saya juga jual karena udah mencukupi babonnya itu. Untuk babonan terakhir ini di sini berapa ekor? Nah, yang terakhir di sini karena tadinya babonnya sekitar 7.
Untuk babonnya sampai 7 ekor. 7. Ya karena sekarang kan lagi belum saya meroses pakannya itu. Untuk masih pakan hariannya manual, Pak? Masih manual pakannya. Manual. Ya kita ngarit gitu. Alami lah ya. Alami lah ya. Nah, karena sekarang lagi musim masa perawatan tanah itu, olah tanah, jadi musim nyawa. Jadi lahan-lahan yang ada rumputnya sekarang lagi pada disemprot. Agak sulit, saya kurangin dulu sementara. Oh, ini sudah ada penjualan. Kapan terakhir penjualan ini, Pak? Penjualan terakhir setelah lebaran kemarin. Saya jual. Berapa ekor, Pak? Saya jual 2, terus yang satu saya bahasanya itu digaduhkan ya. Oh, digaduhkan ya, sama teman itu. Ini yang dijual jantan apa betina, Pak? Kemarin yang dijual itu betina, terus jantan yang dibeli sama orang Kalianda untuk eka. Untuk eka. Terjual harga berapa itu? 2.650.000. Cuman dia kasih waktu saya ngarit kan, ditaruh dulu di sini belum diambil. Oh, dititipin dulu, itu sekitar 10 hari lah. Kalau harganya itu masih di 2.500.000. Oh, berarti jenengan dapat tambahan 150 di 10 hari. Di 10 hari sebelum penitipan ya. Ya. Sama orang Kalianda. Ini jenengan sudah 15 tahunan lebih ini, Pak ya? 15 tahunan lebih. Untuk bahkan kalau dari yang dulu sebelum saya istirahat itu kan ada waktu ya, itu udah berapa tahun? Puluhan tahun ya? Walah, udah puluhan tahun. Ya karena apa ya? Karena yang saya rasakan ya, saya termasuk orang orang petani lah ya. Orang petani. Kalau dari petani itu kita di sawah, sawah itu kan ada musimnya. Iya. Ada musim kita kerja, ada musim istirahat masa sudah selesai panen. Iya. Maka saya bukan perhatikan, artinya saya rasakan di kambing ini justru kalau kita kalkulasian dari sawah itu nggak kalah jauh. Oh, dari penghasilannya itu ya, penghasilannya. Apalagi kita kan orang petani sawah ya, pertanian lah di pesawahan. Ya kita pulang dari sawah ada rumput yang bagus kan, gimana lah. Iya. Bisa juga dibawa pulang, Pak ya. Kita bawa pulang dan buat juga oleh-oleh. Hasilnya udah kerasa. Untuk hasilnya udah kerasa. Bukan waktu sekilas. Jadi udah memakan waktu puluh-puluh tahun. Nah, kalau untuk kesulitannya sendiri, menurut jenengan di mana piara kambing ini, Pak? Ya, untuk kesulitan yang pastinya kalau lagi ada musim penyakit. Musim penyakit kayak ada pilek ya, flu. Oh, kambing pilek. Ya, batuk-batuk itu, terus mata gitu. Oh, mata belekan. Sakit gitu. mata. Sakit mata, iya. Ini kalau untuk kambing batuk pilek diobati sendiri apa gimana, Pak? Ya, sementara ini karena saya dapat informasi dari teman, katanya kalau sakit ini obatnya sama ini gitu kan. Oh. Ibarat kena sakit masuk angin. Ya. Itu. Dikasih tolak angin. Oh, pernah juga masuk angin? Pernah. Karena salahan pakai pakannya itu. Pakai pakan apa, Pakan singkong racun itu. Oh, singkong racun. Iya, singkong racun itu. Waduh. Posisi segar ya. Posisi segar, barusan dipanen dan juga cuacanya itu ekstrim. Cuaca habis hujan mungkin ya. Hujan, ada terang, masa pesemi setelah kemarau besar itu, masa kemarau lama itu kan. Oh, jadi pas subur-suburnya itu daun. Jadi Wah. Untuk sianida yang ada di daun singkong pun lebih banyak, Pak ya. Iya. Kadarnya lagi benar-benar kuat ya. Jadi memang kalau untuk pemberian pakan menggunakan singkong racun itu harus dilayukan lah minimal. Iya. Kalau tidak disilase ya dikeringkan untuk menghindari kembung ataupun keracunan. Iya. Untuk yang lainnya pernah mengalami kematian enggak pada kambingnya ini, Pak? Pernah. Kapan itu terjadinya? Sekitar setengah bulan ke belakang lah. Setengah bulan kemarin? Iya, setengah bulan ke belakang. Saya pagi itu kan ngasih makan nih. Pagi itu makan semua kambing ini nih.
makan semua. Iya. Nah sore hari saya mau ngasih makan sore hari itu, yang satu ini kok nggak bangun. Apa kata saya, ini kambing lagi tidur pulas bener kata saya kan. Iya. Saya pegang kepalanya, kok udah kaku. Saya masuk ke dalam kandang ini, oh udah mati. Babonan nih Pak. Dere. Oh dere. Masih dere. Apa salah pemberian pakan apa gimana awalnya? Kalau pakan sih masih saya gunakan yang biasa. Artinya belum ada saya tidak gunakan makanan alami ini yang termasuk belum saya coba gitu. Jadi untuk pakan sudah yang udah biasanya ya. Biasanya gitu. Udah biasanya saya pakai. Kira-kira jenengan tahu nggak untuk penyebabnya itu? Ya kalau yang dere saya tidak tahu penyebabnya itu, karena pagi saya kasih makan, sore saya kasih makan, dia nggak mau, kayak mau tidur gitu. Saya pegang kaku, mati dia. Terus yang satu kan ada 2 di bulan ke belakang itu. Oh 2 ekor. 2 ekor. Bahkan yang satu ini cuma saya sembelih itu. Yang babon tua itu. Oh disembelih itu satunya. Udah ya disembelih, belum mati. Ya apa memang ada semacam sekarang ini kan lagi agak rawan viral lah ya, rame rawan penyakit PMK itu, tapi itu kan di sapi. Di sapi. Apakah mungkin ada juga di kambing? Karena saya yang perhatikan PMK itu kan penyakit mulut dan kuku. Nah, yang babon tua itu yang sakit tapi saya sembelih itu, dia gejalanya itu mulutnya itu berbusa, mengeluarkan lendir. Untuk mulutnya itu berbusa mengeluarkan lendir. Berbusa mengeluarkan cairan kayak lendir gitu. Semacam terkena PMK juga ya? Semacam. Kalau dilihat dari gejalanya PMK di sapi itu nggak jauh beda. Selain mirip. Kandangnya jenengan apa ada yang mengalami seperti itu juga di sini maksudnya? Untuk di lingkungan sini sementara ini nggak ada, cuma di sebelah tetangga itu kayaknya memang katanya sih karena ada mantri ya yang nyuntik kambing saya ini, karena waktu itu secepatnya saya panggil mantri itu untuk nyuntik. Bilang dia juga katanya memang lagi musim. Dibilang musim penyakit yang semacam itu. Semacam PMK gitu untuk di kambing. Untuk di kambing juga berarti ya? Iya. Jadi malas makan, ada yang gemetaran kalau lagi berdirinya itu si kambing itu. Tapi ini sudah disuntik semua Pak? Alhamdulillah ini udah disuntik semuanya. Dan juga ya saya perhatikan ini ya udah agak, tapi ini normal ini makannya lahap-lahap ya, semua. Lahap, ya. Nah kalau kita membahas keuntungan, menurut jenengan keuntungan ternak kambing ini gimana? Kalau bicara masalah keuntungan, karena saya ini udah bukan waktu sebentar ya. Iya. Udah hitung puluh-puluh tahun. Yang artinya saya tidak ngingu kambing lama-lama kalau tidak ada untung gitu kan. Jadi setelah saya rasakan dari untung kambing ini, maka saya berani lama sampai sekarang masih ngingu kambing. Kalau nggak untung, ngapain diteruskan? Ya udah saya tinggalkan gitu. Karena apa? Karena kebutuhan untuk di kambing lah ya, beda seperti sapi. Kalau sapi jelasnya kan kebutuhan yang kecil kita tidak bisa jual cicil kan? Iya, benar. Dari kebutuhan yang besar. Nah, ya kalau untuk kambing ini ya karena alhamdulillah anak saya sekarang kan lagi sekolah di Pala sana. Iya. Yang jelasnya kan biaya gitu. Pembiayaannya alhamdulillah saya ini ya jual, entah itu dari 1 tahun saya jual 2 ataupun 3 gitu ya. Si kambing ini untuk menopang lah. Ya bisa untuk membantu menutupi anggaran Pak ya. Ibaratnya dari 1 tahun itu dari hasil kita tani itu di 8 bulan kan ya. Jadi di 5 bulan kita handle dengan kambing gitu. Kita jual 1 untuk 2 bulan kan. Itu jual lagi nanti itu. Ini usaha sampingan Pak ya? Sampingan tapi memang udah terasa. Usaha sampingan yang menjanjikan ya? Dan juga memang sudah saya rasakan dengan hitungan waktu yang
kalau saya itu ya mungkin bukan cukup lagi. Bukan cukup lama lagi, sudah sangat-sangat lama. Sangat-sangat lama ya. Sangat-sangat lama. Udah kalau saya hitungan dari awal itu udah mau di angka 20 tahun. 20-an tahun. 20-an tahun saya di kambing ini. Untuk ternak kambing. Ternak kambing ini. Di kandang sini ada berapa ini? Sama yang kecil nih tinggal 5 ini. Kecil 5, yang digaduhkan. Yang digaduhkan itu 3 sama 1 4. 4. Jadi ada 9 ekor. 9. Ketimpa yang kemarin, belakang kemarin 2. Oh, kemarin yang wafat itu. Yang wafat 2, Pak ya. 2. Yang satu kesembelih, yang satu lolos. Oh, yang satu lolos. Yang derenya itu. Tapi tetap semangat lah di semangat. Karena hal-hal yang semacam itu enggak hal baru gitu ya. Yang artinya kita beternak itu ya ada musim semacam itu, ada musimnya kita lancar gitu ya. Di kambing juga samalah mungkin dalam hitungan bisnis itu. Jadi ada masanya gangguan. Iya, namanya usaha tidak selamanya mulus, Pak. Mulus iya, apalagi kita masuk di cuaca-cuaca yang tidak mendukung ya. Jadi cuaca ekstrim itu musim penghujan, karena jadi rumput juga mungkin bisa jadi lantaran lah ya. Lantaran penyakit pada kambing itu iya. Kalau rumput terlalu basah juga, Pak ya. Akan ganggu juga kestabilan kondisinya si kambing itu. Ini mantap informasinya Pak ini ya. Ini saya doakan semoga untuk ternak kambingnya jenengan semakin dilancarkan untuk kedepannya ini, Pak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini terima kasih untuk waktu dan informasinya ini Pak ya. Iya, sama-sama Pak ya. Saya izin pamit nih Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.